30 menit sebelum akad nikah aku mendengar rencana busuk calon ibu mertua dan calon suamiku untuk menguasai seluruh hartaku. Saat itu juga aku batalkan pernikahan, dan aku ajak seluruh keluargaku pergi meninggalkan gedung acara. Namaku Sinta. 3 bulan yang lalu, hidupku terasa seperti dongeng yang hampir sempurna. Aku adalah seorang wanita mandiri yang beruntung, tidak hanya dalam karir, sebagai pemilik butik yang cukup sukses, tapi juga dalam hal cinta. Aku bertemu dengan Andri, seorang pria yang berhasil membuat hatiku luluh. Dia memiliki senyum yang hangat, tutur kata yang sopan, dan sikap yang selalu membuatku merasa dilindungi. Kami bertemu di sebuah acara amal, dan sejak itu, dia tak pernah lelah menunjukkan betapa seriusnya dia dalam menjalin hubungan denganku. Andri bukan dari keluarga kaya, dan itu tidak pernah menjadi masalah bagiku. Justru, aku menghargai kerja kerasnya sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan properti kecil. Dia selalu berkata, "Aku tidak butuh hartamu, Sinta. Aku hanya butuh kamu." Kalimat itu, yang diucapkan dengan mata tulusnya, selalu berhasil meredakan keraguanku, terutama ketika orang-orang terdekatku, termasuk ayah dan ibuku, mengingatkanku untuk lebih berhati-hati. Persiapan pernikahan kami sudah matang. Gedung mewah sudah dipesan, dekorasi bunga mawar putih dan lilin beraroma vanila telah disiapkan, dan undangan yang tercetak rapi telah disebar ke ribuan tamu. Acara ini memang akan menjadi pesta termegah di kota. Ayahku, dengan cinta yang tulus, bersikeras untuk memberikan yang terbaik untuk pernikahan putri satu-satunya. Dia bilang, "Pernikahan ini adalah simbol kebahagiaanmu. Nak, jangan ada satupun yang kurang." Aku tahu, semua ini bukan karena ingin pamer, melainkan bentuk kasih sayang tak terbatas dari ayah dan ibuku. Di sisi lain, ada sosok yang selalu membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Ibu Andri, Ibu Rini. Di awal, ia terlihat sangat baik dan menyayangiku. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan kejanggalan dalam setiap percakapan kami. Setiap kali kami bertemu, ia selalu saja mengungkit aset-aset yang aku miliki. "Sinta, butikmu laris sekali ya? Berapa omsetnya per bulan? Atau, rumah ini besar sekali, pasti harganya mahal, kan? Apa ini milikmu sendiri?" Pertanyaan-pertanyaan itu, yang seharusnya terdengar biasa, terasa seperti interogasi. Aku selalu mencoba menepis kecurigaan itu dengan berpikir bahwa dia hanya ingin lebih mengenal calon menantunya. Aku pun selalu menjawabnya dengan sabar dan jujur, "Ini semua hasil kerja keras ayah dan ibu, Bu. Aku hanya meneruskan dan mengembangkannya." Andri selalu membela ibunya setiap kali aku mengeluh tentang hal ini. "Ibuku hanya bangga punya calon menantu sepertimu, Sinta. Dia tidak punya niat buruk," katanya sambil mengusap lembut tanganku. Aku percaya padanya. Aku mencintainya, dan cinta seringkali membutakan. Hari ini adalah hari yang paling kutunggu. Hari akad nikah. Aku duduk di depan cermin, mengenakan gaun putih yang dirancang khusus, dengan tiara perak yang berkilauan di kepalaku. Wajahku dipoles dengan riasan yang membuatku terlihat bagai seorang putri. Semua terasa sempurna. Ayah dan ibuku duduk di sampingku, tersenyum bangga. "Semua sudah siap, Nak," kata ayahku, matanya berkaca-kaca. "Kamu akan menjadi istri yang baik." Aku tersenyum, hatiku penuh kebahagiaan. Tidak ada yang bisa mengganggu kebahagiaan ini, pikirku. Tidak ada satupun. Aku salah. Kebahagiaan itu, yang telah kubangun selama berbulan-bulan, akan hancur dalam 30 menit ke depan. Di belakang pintu ruang rias ini, 2 orang yang sangat aku percaya akan merencanakan sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Dan aku, yang tidak pernah curiga, akan menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang paling pahit. Bagaimana menurut Anda?
Apakah bab pertama ini sudah cukup menarik dan membangun dasar cerita yang kuat? Jika Anda setuju, saya akan melanjutkan ke bab berikutnya yang akan menjadi titik pemicu dari semua konflik. Pernikahan kami tinggal menghitung hari. 3 hari lagi, aku akan resmi menjadi Nyonya Andri. Namun, alih-alih diliputi kegembiraan murni, hatiku justru mulai dihuni oleh gejolak kecil yang aneh. Gejolak itu bukan datang dari Andri, melainkan dari ibunya, Ibu Rini. Intensitas pertanyaan dan komentar beliau tentang aset-asetku semakin meningkat, seolah-olah dia sedang menyusun teka-teki finansial yang hanya bisa dipecahkan dengan data-data hartaku. Suatu sore, Ibu Rini datang ke butikku. Ini adalah kunjungan pertamanya. Biasanya, kami hanya bertemu di rumah atau di restoran. Dia menatap sekeliling dengan mata yang berbinar, bukan karena kagum pada gaun-gaun indah yang kugantung, melainkan karena menghitung nilai yang ada di sana. "Sinta, butikmu ini besar sekali," katanya, suaranya terdengar terlalu manis. "Pasti omsetnya bisa puluhan, bahkan ratusan juta per bulan, ya?" Aku tersenyum canggung. "Alhamdulillah, Bu. Kami punya beberapa pelanggan setia. Tapi semua ini berkat kerja keras almarhum kakek dan nenek yang merintis dari nol. Aku hanya meneruskan." Ibu Rini mengangguk-angguk, namun matanya tidak lepas dari sebuah mesin kasir yang baru saja kubeli. "Kalau butik ini sudah mapan, apa kamu berencana untuk membuka cabang lagi?" "Tentu saja setelah menikah nanti, ya. Mungkin Andri bisa membantumu mengelola keuangan. Dia sangat teliti soal angka-angka." Kalimat itu membuatku sedikit terkejut. Selama ini, Andri tidak pernah sekalipun mengintervensi urusan bisnisku. Dia selalu menghormati batasan itu. Dia bahkan sering berkata, "Urusan bisnismu adalah duniamu sendiri, sayang. Aku percaya penuh padamu." Setelah Ibu Rini pergi, aku menceritakan percakapan itu kepada Andri. Dia hanya tertawa ringan. "Ah, itu biasa, sayang. Ibuku memang sedikit cerewet soal bisnis. Dia hanya khawatir kita tidak bisa mengurus keuangan dengan baik setelah menikah. Lagi pula, kan kita memang akan menjadi satu keluarga. Wajar kalau dia ingin tahu." "Jangan terlalu dipikirkan," jawabnya santai. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa Andri benar. Namun, ada satu hal lagi yang mengganjal. Beberapa hari sebelumnya, Ibu Rini mengajakku ke sebuah notaris. Dia bilang, itu untuk mengurus surat-surat warisan yang akan kuterima dari ayah dan ibuku, agar tidak ribet setelah menikah nanti. Awalnya aku menolak, karena merasa hal itu tidak perlu buru-buru. Tapi Ibu Rini terus mendesak. "Sinta, ini untuk kebaikan kalian berdua. Supaya nanti kalau ada apa-apa, hakmu sebagai istri sah Andri terlindungi. Lagi pula, kita harus mempersiapkan segala sesuatu, kan?" Kata-kata itu terdengar logis. Aku pun akhirnya setuju. Di kantor notaris, Ibu Rini menyerahkan beberapa dokumen yang katanya adalah daftar aset yang akan kuterima. Aku tidak sempat membacanya secara detail, karena notarisnya mengatakan bahwa ini hanyalah formulir pendataan awal. "Nanti, sebelum ditandatangani, kami akan jelaskan poin per poinnya," kata notaris itu meyakinkanku. Aku, dengan polosnya, percaya. Andri tidak tahu soal pertemuan dengan notaris ini. Aku sengaja tidak memberitahunya karena tidak ingin dia khawatir. Aku pikir, ini hanya inisiatif baik dari calon ibu mertuaku. Ya, lagi-lagi, aku menepis semua keraguan yang muncul. Keraguan itu semakin memuncak di malam hari sebelum pernikahan. Aku sedang mempersiapkan gaun pengantin terakhir kali, memastikan semuanya sempurna. Ayah dan ibuku datang ke kamarku, wajah mereka terlihat khawatir. "Nak, ayah mau tanya sekali lagi, kamu yakin dengan keputusan ini?" Ayah lihat gelagat calon mertuamu itu semakin aneh. Dia sering bertanya tentang aset-aset kita, termasuk perusahaan dan lahan yang ayah miliki. Kata ayahku, suaranya pelan. "Ayah, ibu, dia hanya peduli," jawabku, mencoba meyakinkan diri sendiri.
Dia ingin memastikan kami memiliki masa depan yang baik. Peduli itu berbeda. Nak, timpal ibuku, duduk di sampingku sambil mengelus rambutku. Dia seperti mengukur kekayaan kita. Bukan peduli pada kebahagiaanmu. Jangan sampai kamu terlena oleh cinta. Nak, ingat, pernikahan adalah tentang dua keluarga yang bersatu, bukan tentang dua aset yang digabungkan. Nasihat itu menghujam jantungku. Namun, aku sudah terlalu jauh melangkah. Undangan telah disebar, gedung sudah dibayar, dan cinta yang kurasa begitu tulus telah membutakan mataku. Aku meyakinkan orang tuaku bahwa aku tahu apa yang kulakukan. Aku percaya pada Andri, pada janji-janji yang dia berikan padaku. Malam itu, aku tidur dengan hati yang tidak tenang. Keraguan yang tadinya hanya bisikan kecil, kini mulai berteriak di dalam kepalaku. Aku memimpikan butikku yang tiba-tiba kosong, rumah yang ditinggalkan, dan gaun pengantin yang robek. Semua itu membuatku terbangun dengan keringat dingin di dahi. Namun, pagi itu, aku tetap bersiap. Aku tetap memakai gaun pengantin terindahku. Aku tetap menuju gedung pernikahan dengan senyum yang dipaksakan. Aku masih mencoba mempercayai bahwa semua keraguan itu hanyalah kecemasan sebelum pernikahan yang wajar. Aku tidak tahu, 30 menit dari sekarang, aku akan mendapatkan jawaban atas semua keraguanku. Jawaban yang pahit, yang akan menghancurkan semua mimpi dan keyakinan yang telah kubangun. Jawaban yang akan mengubahku dari seorang calon pengantin yang berbahagia, menjadi seorang wanita yang berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Malam sebelum hari H adalah malam yang paling dinanti oleh setiap calon pengantin. Namun bagiku, malam itu terasa seperti malam terakhirku sebagai diriku yang utuh. Aku duduk di kamarku, memandangi gaun putih yang tergeletak di atas ranjang. Gaun itu indah, berkilauan diterpa cahaya lampu, tapi entah mengapa, gaun itu terasa seperti sangkar. Aku merasa sesak. Ibuku masuk dengan secangkir teh hangat. Dia duduk di pinggir ranjang, memandangku dengan tatapan yang penuh kasih sayang tapi juga kekhawatiran yang mendalam. "Sinta, kamu tidak tidur? Besok kamu harus terlihat segar dan cantik," katanya lembut, mengusap bahuku. "Aku tidak bisa tidur, Bu," jawabku jujur. Ada perasaan aneh. Seperti ada yang tidak benar. Ibuku mengangguk. Dia tahu. Insting seorang ibu tidak pernah salah. Dia telah melihat perubahan sikap Ibu Rini, cara bicaranya yang terlalu banyak menyinggung soal harta, dan cara Andri yang terlalu sering membela ibunya tanpa melihat dari sudut pandangku. Ibu tahu, Nak, ayahmu juga merasakannya. Tadi siang, Ibu Rini mengirimkan pesan pada ayah, menanyakan lagi tentang sertifikat tanah perkebunan kita. Dia bilang untuk data notaris, tapi ayah tidak percaya, bisik ibuku. Informasi itu bagai palu godam yang memukul kesadaranku. Jadi, Ibu Rini tidak hanya bertanya padaku, tapi juga pada ayah. Padahal, urusan tanah perkebunan itu tidak ada sangkut pautnya dengan pernikahan. Itu adalah warisan keluarga dari sisi ayah. Ayah tidak menjawabnya. "Nak," ayah bilang, "nanti kita bicarakan setelah anak-anak resmi menikah." Tapi Ibu Rini terus memaksa. Dia bilang ini untuk mempercepat proses hukum agar kalian tidak ribet nanti. Mendengar itu, hatiku semakin diliputi kegelisahan. Sejak kapan pernikahan sesederhana itu membutuhkan data-data aset yang begitu detail? Rasanya terlalu berlebihan. Tapi aku masih mencoba mencari pembenaran. Mungkin dia hanya terlalu bersemangat. "Bu, ingin semuanya berjalan lancar." Ibuku menggeleng. "Tidak, Sinta. Ada perbedaan antara bersemangat dan terlalu mengintervensi. Ini bukan lagi soal pernikahan, tapi soal bisnis. Ibu tidak suka cara dia melihatmu, seolah-olah kamu adalah sebuah proyek. Dan ayahmu juga merasa Andri tidak terbuka sepenuhnya dengan kita. Andri, pria yang akan menjadi suamiku. Pria yang selama ini terlihat begitu sempurna. Selama ini, dia selalu menghindar setiap kali aku ingin membicarakan hal ini. Dia selalu mengalihkan pembicaraan, atau menyuruhku untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal sepele. Kita akan menikah, Sinta. Semua urusan akan jadi urusan kita bersama. Jangan khawatir." Kalimat itu, yang dulu menenangkan, kini terdengar hampa. Pagi harinya,
Aku bangun dengan mata yang sedikit bengkak. Pesta sudah dimulai, musik klasik mengalun lembut, dan para tamu undangan mulai berdatangan. Gedung pernikahan yang mewah terasa seperti panggung teater, dan aku adalah aktris utama yang harus memainkan peran seorang calon pengantin yang bahagia. Di dalam ruang rias, tim rias dan penata rambut sibuk merias wajahku. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Aku melihat seorang wanita cantik, dengan gaun putih yang megah, tapi matanya menyiratkan kepedihan. Senyum yang kupaksakan terasa kaku. Ayahku masuk, mengenakan jas hitamnya yang rapi. Ia memegang tanganku. "Nak, sebentar lagi akad nikah. Kamu siap?" tanyanya, suaranya syarat akan emosi. Aku mengangguk pelan. "Siap, Yah." Namun, di dalam hatiku, ada suara lain yang berbisik. "Tidak, kamu belum siap. Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi." Di balik pintu, aku mendengar suara Andri dan ibunya. Mereka tidak tahu bahwa ada celah kecil di pintu yang memungkinkan suaranya masuk ke dalam ruang rias. Mereka tampaknya sedang berdebat tentang sesuatu yang rahasia. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas. Namun, kata-kata seperti harta, butik, sertifikat, dan berikan saja suratnya beberapa kali terdengar. Aku mencoba menajamkan telingaku. Ayahku juga mendengarnya, ekspresinya berubah. "Siapapun yang berada di dekat pintu, tolong minggir dulu. Pengantin wanita akan segera keluar," kata salah satu tim rias. Suara di balik pintu menghilang. Aku tidak sempat mendengar kelanjutannya. Aku merasa ada yang tidak beres, tapi aku menepisnya lagi. Mungkin hanya urusan bisnis mereka, bisikku pada diriku sendiri. Ayahku melihat kegelisahanku. Ia menarikku ke sudut ruangan. "Nak, ayah tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Tapi ingat, apapun yang terjadi, ayah, ibu, dan seluruh keluarga kita akan selalu ada untukmu. Jangan takut, apapun." Kata-kata ayahku bagai mantra yang menguatkan. Setidaknya, aku tahu aku tidak sendirian. Namun, aku masih berpikir positif. Aku masih percaya pada Andri. Ini semua pasti salah paham. Ini pasti hanya kecemasan menjelang pernikahan. Ya, itu saja. 30 menit sebelum akad nikah. Gaun putihku sempurna, riasanku paripurna. Aku akan segera keluar dari ruangan ini, berjalan menuju pelaminan, dan mengucapkan janji suci di hadapan semua orang. Tidak ada yang bisa merusak momen ini. Dan tepat saat itu, seseorang memanggil ayahku. Ia keluar sebentar untuk menerima telepon. Aku sendirian, dikelilingi oleh para prias yang sedang menyelesaikan sentuhan akhir. Satu bisikan yang tidak disengaja, satu kalimat yang tidak sengaja terdengar, akan mengakhiri kebahagiaan semu yang telah kubangun selama berbulan-bulan. Aku akan mendengar kebenaran yang paling pahit, pengkhianatan yang paling kejam, yang akan mengubah hidupku selamanya. Semua keraguan, semua pertanda yang kuabaikan, akan terungkap dalam satu momen yang menghancurkan. Dan aku, yang tadinya hanya seorang calon pengantin yang naif, akan menjadi seorang pejuang yang berani. Jantungku berdebar tak karuan. 30 menit sebelum akad. Aku duduk sendirian di sofa megah di ruang rias. Para prias baru saja keluar untuk mengambil beberapa perlengkapan tambahan. Ayahku juga masih di luar, menerima telepon penting yang entah mengapa harus diangkat saat-saat genting seperti ini. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, mengendalikan kegugupanku. Kerudungku yang panjang dan berenda putih terasa sangat berat. Tiba-tiba, aku mendengar suara. Bukan dari luar, melainkan dari balik pintu kayu mahoni besar yang menghubungkan ruang rias ini dengan lorong belakang gedung. Pintu itu, yang kukira tertutup rapat, ternyata tidak. Ada celah kecil yang terbuka, mungkin hanya beberapa sentimeter. Celah itu bagai mata kunci yang mengintip ke dalam sebuah dunia rahasia. Suara itu adalah suara Andri. Ia terdengar gusar. "Bu, aku sudah bilang, jangan sekarang." Sinta mulai curiga. Suara Ibu Rini menjawab, terdengar lebih dingin dan menuntut. "Curiga apa? Dia terlalu bodoh untuk curiga. Lihat saja dia rela menyerahkan semua hartanya demi cinta. Kita sudah sejauh ini, Andri, jangan sampai gagal hanya karena kecerobohanmu." Napas berhenti di tenggorokanku. Aku membeku di tempatku.
Aku tahu aku seharusnya tidak mendengar ini, tapi kakiku seolah terpaku di lantai. Aku mendekatkan telingaku ke celah pintu itu. Perlahan, dengan hati-hati, aku mengintip. Aku melihat mereka berdua, Andri dan Ibu Rini, berdiri di lorong itu. Ekspresi Andri terlihat tegang, sementara Ibu Rini menyeringai, senyum kemenangan yang menjijikan terukir di bibirnya. Sinta sudah menyerahkan semua dokumen pendataan aset, Bu. Termasuk daftar sertifikat butik dan tanah warisan dari kakeknya, bisik Andri. Tapi ayahnya curiga dan tidak mau memberikan sertifikat aslinya sekarang. Dia bilang nanti saja setelah pernikahan. Bodoh. Kenapa tidak kau ambil saja dari Sinta? Dia pasti menyimpannya di rumah. Desis Ibu Rini, suaranya naik 1 oktav. Tugasmu hanya satu, Andri. Buat dia jatuh cinta dan percaya sepenuhnya padamu, sampai dia rela menandatangani surat apapun yang kita berikan. Dan kau berhasil, kan? Ya, tapi kita harus lebih hati-hati, Bu. Aku tidak mau dia tahu, kata Andri, suaranya terdengar cemas. Tahu apa? Kau pikir dia akan tahu? Dia terlalu naif, Andri. Setelah pernikahan ini, kita akan bilang padanya untuk menandatangani beberapa dokumen tambahan untuk urusan bisnis. Kita sudah siapkan semuanya, termasuk surat kuasa penuh untuk mengelola aset-asetnya. Lalu, setelah semua harta itu atas nama kita tinggalkan dia. Ibu Rini tertawa kecil, tawa yang menusuk hingga ke ulu hatiku. Setiap kata yang mereka ucapkan bagai pisau yang menusukku berulang kali. Ini bukan kecemasan. Ini bukan salah paham. Ini adalah kenyataan yang paling kejam. Janji-janji manis Andri, kata-kata cinta yang selama ini kurasa tulus, semuanya adalah kebohongan. Senyumnya, pelukannya, semua itu hanyalah topeng untuk menyembunyikan rencana busuk ini. Aku sudah meminta ayah Sinta untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama baru dengan perusahaan kita, Bu. Itu hanya trik agar dia mau menyerahkan beberapa dokumen penting. Andri menjelaskan lagi. Bagus, anakku. Kau memang pintar, puji Ibu Rini. Dia tidak sadar kalau surat yang dia tandatangani itu sebenarnya adalah surat pengalihan aset. Ayahnya hanya membaca judulnya, tapi tidak membacanya sampai tuntas. Malam ini juga, setelah akad, kita akan suruh Sinta menandatangani semua dokumen itu. Tidak perlu menunggu besok. Jadi, kita akan menguras semua hartanya. Bu, butiknya, rumahnya, tanah-tanah miliknya, kata Andri, suaranya terdengar ragu, seolah dia sendiri tidak yakin dengan apa yang dilakukannya. Tentu saja, kita akan mulai dengan butiknya yang paling menguntungkan. Setelah itu, kita jual semua asetnya satu persatu. Uang itu akan kita gunakan untuk modal usaha baru kita di luar negeri. Setelah itu, kita tinggalkan dia. Kita akan hidup mewah, Nak, tanpa perlu bekerja keras lagi. Berkat kebodohan Sinta yang jatuh cinta pada seorang pria miskin sepertimu, jawab Ibu Rini penuh kemenangan. Mendengar kata-kata itu, pandanganku mendadak kabur. Kepalaku terasa pusing. Aku nyaris terjatuh. Aku menahan diri dengan berpegangan pada dinding. Rasanya seperti seluruh duniaku runtuh seketika. Cinta yang kurasa adalah segalanya, ternyata hanyalah alat untuk menguras harta. Andri, pria yang kurasa mencintaiku, ternyata hanyalah penipu yang dibayar oleh ibunya. Mereka berdua berjalan menjauh dari pintu, menuju pelaminan. Aku masih berdiri mematung di sana, air mata mulai mengalir di pipiku. Air mata itu bukan karena sedih, melainkan karena amarah, kecewa, dan rasa jijik yang tak terhingga. Aku tidak lagi melihat Andri sebagai pria yang akan menjadi suamiku. Dia hanyalah orang asing, seorang penipu yang bersembunyi di balik janji-janji manis. Pintu tiba-tiba terbuka. Ayahku masuk, wajahnya terlihat cemas. Nak, kenapa kamu di sini? Ayo, sebentar lagi akad dimulai. Ayah melihatku, matanya membelalak. Ia melihat air mata yang membasahi riasanku dan ekspresi wajahku yang hancur. Sinta, ada apa? Kamu kenapa? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku tidak bisa bicara. Aku hanya bisa menggeleng, mencoba menahan isak tangis. Ayahku memelukku erat. Katakan pada ayah, Nak, ada apa?
Aku memejamkan mata. Aku mengingat kata-kata Andri dan Ibu Rini. Aku mengingat semua kebohongan yang mereka katakan. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Ini adalah saatnya aku berhenti menjadi wanita naif yang jatuh cinta, dan menjadi wanita yang berani berjuang. Dengan sisa kekuatan yang kumiliki, aku mendorong ayahku menjauh, menyeka air mata dengan punggung tangan, dan mendongakkan kepala. "Ayah," kataku, suaraku terdengar serak tapi tegas. "Aku tidak bisa menikah dengan Andri." Ayahku terkejut. "Apa maksudmu, Nak?" "Aku tidak akan menikah dengannya. Aku tidak akan menjadi nyonya Andri. Aku tidak bisa menikah dengan seorang penipu yang hanya mengincar hartaku." Kalimat terakhir itu keluar dengan penuh amarah. Ayahku menatapku, matanya kini memancarkan amarah yang sama. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu. Dia menyeka air mataku dan memegang tanganku erat. "Baik, Nak, kita tidak akan menikah. Apapun yang terjadi." Saat itu, 30 menit sebelum akad nikah, seluruh duniaku hancur. Tapi di tengah puing-puing itu, aku menemukan kekuatan baru. Kekuatan untuk melawan, untuk berjuang, dan untuk membongkar kejahatan mereka. Dan aku akan memulainya, sekarang juga, di depan mata mereka semua. Waktu terasa melambat. Detik-detik yang seharusnya menjadi momen terindah dalam hidupku kini terasa seperti langkah menuju medan perang. Ayahku, dengan wajah yang kini penuh amarah, memegang tanganku erat. Ia tahu bahwa aku telah mendengar sesuatu yang tidak seharusnya kudengar. Ia tidak bertanya lagi, melainkan langsung mengambil tindakan. Ayah membawaku keluar dari ruang rias. Kami berjalan menyusuri lorong yang panjang, menuju pintu utama yang mengarah langsung ke pelaminan. Aku melihat Ibu Rini dan Andri sudah berdiri di sana, dengan senyum palsu yang menghiasi wajah mereka. Andri menatapku, matanya memancarkan kelegaan. Ia pikir semua berjalan sesuai rencana. Ia tidak tahu bahwa rencananya sudah terbongkar. Para tamu undangan, yang duduk di kursi-kursi emas, mulai berbisik-bisik saat aku dan ayahku berjalan menuju pelaminan. Mereka melihat gaun putihku, tiara peraku, dan senyum yang kupaksakan. Tapi mereka juga melihat sesuatu yang tidak biasa. Mereka melihat ekspresi ayahku yang begitu tegang dan tatapanku yang penuh amarah. Di pelaminan, aku berdiri di hadapan Andri. Ia tersenyum, mengulurkan tangannya seolah ingin meraihku. Aku menepis tangannya dengan kasar. Senyum di wajah Andri langsung memudar, digantikan oleh ekspresi bingung. "Sinta, ada apa?" bisiknya, suaranya terdengar cemas. Sebelum Andri sempat berbicara lebih jauh, aku mengambil mikrofon yang sudah disiapkan untuk acara akad nikah. Genggaman tanganku pada mikrofon itu bergetar, tetapi suaraku, meskipun serak, terdengar tegas dan lantang, menggema di seluruh gedung. "Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati," kataku, suaraku menggetarkan suasana. Semua bisik-bisik berhenti. Semua mata kini tertuju padaku. Aku melihat Ibu Rini di samping Andri, matanya membelalak, wajahnya mulai pucat. "Saya di sini, di hadapan kalian semua, bukan untuk mengucapkan janji suci," lanjutku, suaraku semakin mantap. "Saya di sini untuk mengumumkan bahwa pernikahan ini dibatalkan." Seketika, gedung pernikahan yang tadinya penuh dengan alunan musik klasik berubah menjadi hening. Suara terkejut dari para tamu mulai terdengar. Andri menatapku dengan mata melotot. Ia mencoba merebut mikrofon dari tanganku, tetapi ayahku sudah sigap, menahannya. "Sinta, apa yang kamu lakukan? Kamu gila?" bisik Andri dengan nada mengancam. Aku mengabaikannya dan menatap lurus ke arah para tamu, terutama ke arah keluarga Andri yang duduk di barisan depan. Aku melihat mereka semua, yang tadinya tersenyum, kini wajah mereka pucat pasi. "Saya mengumumkan pembatalan ini karena saya baru saja mendengar kebenaran yang paling pahit," kataku, suaraku sedikit bergetar karena emosi yang meluap. "Kebenaran bahwa calon suami saya, Andri, dan calon ibu mertua saya, Ibu Rini, telah merencanakan sesuatu yang busuk. Mereka bukan mengincar cinta saya, melainkan seluruh harta yang saya miliki." Kata-kataku bagai petir yang menyambar. Suara riuh rendah kembali terdengar dari para tamu. Beberapa orang berbisik,
tidak percaya. Beberapa lainnya terlihat terkejut. Ibu Rini, yang tadinya berdiri tegak, kini hampir terjatuh. Ia berpegangan pada pinggiran meja. "Sinta, tutup mulutmu. Kamu jangan mengarang cerita," teriak Ibu Rini, suaranya melengking. Wajahnya yang tadinya cerah, kini terlihat beringas. "Mengarang cerita? Saya dengar semuanya, Ibu Rini," balasku, dengan suara yang dipenuhi amarah. "Saya dengar bagaimana Anda berdua merencanakan untuk membuat saya menandatangani surat-surat palsu, menguras butik saya, rumah saya, dan seluruh aset keluarga saya. Kalian berdua hanyalah penipu yang bersembunyi di balik kata cinta." Andri yang tadinya terdiam, kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Wajah yang tadinya penuh cinta, kini terlihat penuh amarah dan kebencian. "Sinta, kamu akan menyesal," ancamnya. Ayahku melangkah maju, berdiri di depanku, melindungi. "Jangan berani-beraninya kamu menyentuh putriku, Andri," gertaknya. Melihat kekacauan yang terjadi, ibuku dan saudara perempuanku, Maya, bergegas naik ke pelaminan. Mereka berdiri di sampingku, memberikan kekuatan. Keluarga kami kini bersatu, menghadapi keluarga penipu itu. "Ayah, Ibu, kita pergi dari sini," kataku, menarik ayah dan ibu. Aku menoleh ke arah Andri dan Ibu Rini, memberikan tatapan terakhir yang penuh penghinaan. "Pesta ini berakhir. Kalian bisa simpan semua dekorasi dan makanan ini untuk merayakan kegagalan kalian." Tanpa menoleh lagi, aku melangkah turun dari pelaminan. Ayahku, ibuku, dan Maya mengikutiku. Semua mata masih terfokus pada kami. Beberapa tamu undangan yang mengenalku dengan baik langsung berdiri, menunjukkan dukungan mereka. Kami berjalan meninggalkan gedung pernikahan yang megah. Di belakangku, aku mendengar suara Ibu Rini yang berteriak-teriak, memaki-maki. Aku juga mendengar suara Andri yang dipenuhi amarah dan rasa malu. Tapi aku tidak menoleh. Aku tidak peduli. Aku melangkah keluar dari gedung itu, napas lega yang luar biasa membanjiri dadaku. Gaun pengantinku terasa ringan. Tiara di kepalaku terasa seperti mahkota kemenangan, bukan mahkota kesedihan. Di luar, sinar matahari sore menyapaku, seolah menyambutku ke dalam kehidupan baru. Kehidupan yang tidak lagi dihiasi oleh kebohongan dan pengkhianatan. Aku memang kehilangan hari pernikahan impianku, tapi aku tidak kehilangan diriku. Dan itu adalah kemenangan yang jauh lebih berharga. Perjalanan ini belum berakhir. Ini baru permulaan dari babak baru. Pertarungan hukum, pertarungan untuk mendapatkan kembali keadilan, dan pertarungan untuk menyembuhkan luka di hati akan dimulai. Dan kali ini, aku akan menghadapinya dengan kepala tegak. Pintu gedung pernikahan tertutup di belakang kami dengan bunyi debam yang keras, seolah menutup babak lama dalam hidupku. Di luar, udara sore terasa begitu segar, sejuk menyentuh kulitku yang masih dibalut gaun pengantin. Kaki-kakiku terasa ringan, meskipun riasan di wajahku mulai luntur oleh air mata dan keringat. Aku tidak lagi merasa sebagai pengantin yang hancur, melainkan seperti seorang prajurit yang baru saja lolos dari jebakan maut. Di sampingku, ayah dan ibu berjalan dengan langkah cepat, wajah mereka menunjukkan perpaduan antara kemarahan dan kelegaan. "Apa yang terjadi, Nak? Apa yang kamu dengar?" tanya ibuku, suaranya bergetar. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Aku dengar semuanya, Bu," di balik pintu ruang rias. "Mereka berdua berencana untuk menguras habis semua harta kita. Mereka menyebut butikku, rumah, bahkan tanah-tanah ayah." Ayahku berhenti, mengepalkan tangannya. "Aku sudah curiga," gumamnya, matanya menatap tajam ke belakang, seolah menembus dinding gedung. Tapi aku tidak menyangka mereka sejahat ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakang kami. Itu adalah keluarga Andri. Mereka keluar dari gedung dengan wajah marah dan bingung. Ibu Rini berjalan di depan, dengan wajah memerah menahan amarah, diikuti oleh Andri yang wajahnya pucat pasi. "Sinta, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu sudah merusak reputasi kami," teriak Ibu Rini. Andri mencoba menenangkan ibunya, tapi matanya menatapku dengan tatapan yang dingin dan mengancam. "Kamu akan menyesal, Sinta. Kamu sudah mempermalukan kami."
Ayahku melangkah maju, menghalangi Andri. "Pergi dari sini. Jangan pernah mendekati putriku lagi, atau kalian akan berhadapan denganku," gertaknya. Melihat ayahku yang begitu marah, Andri dan Ibu Rini terdiam sejenak. Mereka tidak menyangka bahwa aku akan mendapat dukungan penuh dari keluargaku. Setelah beberapa saat, mereka berbalik dan kembali masuk ke dalam gedung, mungkin untuk menghadapi para tamu undangan yang kebingungan. Kami naik ke mobil dan langsung melaju pulang. Selama perjalanan, keheningan menyelimuti kami. Masing-masing dari kami sibuk dengan pikiran sendiri. Aku, dengan perasaanku yang campur aduk antara sakit hati, amarah, dan rasa lega. Ayah dan ibuku, dengan kekhawatiran dan kemarahan yang membuncah. Sesampainya di rumah, ayahku memintaku untuk mengganti gaun dan beristirahat. Aku masuk ke kamar, melepaskan gaun pengantin yang terasa seperti penjara. Aku menatap diriku di cermin. Wajahku tidak lagi menunjukkan sosok calon pengantin yang bahagia. Yang ada hanyalah sosok wanita yang terluka, tapi juga kuat. Setelah mengganti pakaian, aku turun. Ayah, ibu, dan kakakku sudah duduk di ruang keluarga. Mereka terlihat serius. Ayah menghela napas panjang dan mulai bicara. "Sinta, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Mereka sudah mencoreng nama baik kita. Kita harus membalasnya," katanya, suaranya mantap. "Kita akan tuntut mereka, ayah," kataku. "Kita harus pastikan mereka tidak bisa melakukan hal yang sama pada orang lain." Ibuku menggeleng. "Tuntut itu perlu, nak, tapi kita harus lebih cerdik. Kita harus buktikan bahwa mereka benar-benar ingin menipu kita, dan kita punya bukti-bukti yang tidak terbantahkan." "Apa yang kita punya, Bu?" tanyaku. Ayahku membuka laptopnya. Ayah sudah merekam semua percakapan Ibu Rini dengan ayah. Tentang sertifikat tanah, tentang butikmu. Ayah juga punya salinan dokumen yang diserahkan oleh notaris. Ayah sudah merasa ada yang tidak beres, makanya ayah tidak pernah memberikan dokumen aslinya. Aku terkejut. Ayahku ternyata jauh lebih cerdik daripada yang kubayangkan. "Ayah, terima kasih," kataku, air mataku kembali mengalir. Ayah memelukku erat. "Kita akan memulai penyelidikan kita sendiri, nak. Kita akan cari tahu siapa notaris itu, apakah dia memang kaki tangan mereka, dan apa saja dokumen palsu yang sudah mereka siapkan," lanjut ayah. "Kita harus kumpulkan semua bukti sebelum kita ke pengadilan. Kita tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh rencana yang matang. Aku tidak lagi memikirkan pernikahan yang gagal, tapi bagaimana caranya membuat mereka berdua merasakan akibat dari perbuatan mereka. Aku akan gunakan semua yang aku punya, semua asetku, semua koneksiku, untuk memastikan mereka tidak bisa kabur. Esok pagi, aku akan menjadi Sinta yang baru. Bukan lagi Sinta yang naif dan mudah dibohongi, melainkan Sinta yang kuat, yang berani, dan yang akan memperjuangkan keadilan. Permainan ini baru saja dimulai. Dan kali ini, aku tidak akan menjadi korban, melainkan pemenangnya. Pagi harinya, aku bangun dengan tekad baru yang membajah. Gaun pengantin yang kusimpan di lemari kini terasa seperti simbol masa lalu yang harus kutinggalkan. Aku memakai pakaian kerja, blazer hitam dan rok pensil, yang membuatku merasa kuat dan siap menghadapi dunia. Hari ini, aku bukan lagi calon pengantin yang hancur, melainkan seorang wanita yang bertekad mencari keadilan. Langkah pertamaku adalah mendatangi kantor notaris tempat Ibu Rini pernah membawaku. Ayahku memberiku alamatnya. Ibu Rini mungkin berpikir aku tidak akan pernah kembali ke sana, tapi dia salah. Aku harus tahu sejauh mana mereka sudah melangkah. Kantor notaris itu terletak di sebuah ruko tua, jauh dari kesan mewah. Tidak ada plang nama yang jelas. Saat aku masuk, seorang wanita parubaya duduk di meja resepsionis, terlihat sibuk dengan teleponnya. "Maaf, saya ingin bertemu dengan Bapak Notaris," kataku. Wanita itu melirikku dari balik kacamata tebalnya. "Ada perlu apa? Sudah buat janji?" "Saya Sinta. Saya datang ke sini beberapa minggu yang lalu, bersama Ibu Rini dan Andri," kataku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Mendengar nama Ibu Rini dan Andri, ekspresi wanita itu berubah. Wajahnya yang tadinya acuh tak acuh kini terlihat waspada. "Maaf,
Saya tidak tahu. Tidak ada klien bernama itu. Anda salah alamat, katanya, dengan nada yang terburu-buru. Perilakunya semakin menguatkan dugaanku. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Tidak, saya yakin ini tempatnya. Ibu Rini membawa saya ke sini. Saya bahkan sempat melihat beberapa dokumen yang akan saya tanda tangani. Desakku, mencoba memancingnya. Tiba-tiba, seorang pria parubaya keluar dari ruang belakang. Ada apa ini, Bu Siska? Tanyanya. Tidak ada apa-apa, Pak Notaris. Wanita ini salah alamat, jawab wanita itu, mencoba mengusirku. Pria itu menatapku. Tatapan matanya membuatku merinding. Matanya terlihat dingin dan licik. Saya Sinta, kataku lagi, menatap matanya lurus. Anda adalah notaris yang bertemu dengan saya dan Ibu Rini. Pria itu terdiam sejenak. Ya, saya ingat, jawabnya akhirnya, dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Saya ingin tahu, dokumen apa yang Anda siapkan untuk saya? Dan siapa yang meminta Anda untuk menyiapkannya? Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Notaris itu tertawa kecil. Maaf, Nona. Itu rahasia klien. Saya tidak bisa memberitahu Anda. Klien Anda adalah penipu, kataku, suaraku meninggi. Mereka berencana untuk menguras habis seluruh harta saya. Saya tahu Anda terlibat. Beritahu saya atau saya akan laporkan Anda ke pihak berwajib. Wajah notaris itu berubah tegang. Dia menatapku, kemudian menoleh ke arah Bu Siska yang terlihat ketakutan. Anda tidak punya bukti, Nona Sinta. Ini hanya tuduhan kosong. Lebih baik Anda pergi. Saya punya bukti, kataku tegas, meskipun sebenarnya aku tidak punya bukti apa-apa selain percakapan yang kudengar. Aku hanya bluffing. Ayah saya sudah merekam semua percakapan dengan Ibu Rini. Kami juga sudah tahu bahwa dokumen yang Anda berikan adalah dokumen palsu. Kalau Anda tidak mau bekerja sama, saya akan pastikan lisensi notaris Anda dicabut. Ancaman itu berhasil. Wajah notaris itu memucat. Ia mengajakku masuk ke ruangannya. Bu Siska, yang masih ketakutan, menatapku dengan mata memelas. Di dalam ruangan, notaris itu terlihat sangat gugup. Nona, saya mohon, jangan libatkan saya. Saya hanya menjalankan perintah. Ibu Rini dan Andri datang ke saya dengan dokumen-dokumen itu, dan meminta saya untuk mengurus semuanya. Mereka membayar saya dengan sangat mahal. Dokumen apa? Tanyaku. Surat kuasa penuh untuk mengelola seluruh aset Anda, surat pengalihan hak milik butik Anda, dan beberapa surat perjanjian palsu yang Anda tidak tahu isinya. Jawabnya, suaranya pelan. Mereka bilang, setelah menikah, Anda akan menandatanganinya. Dan mereka juga sudah menyiapkan surat pengakuan hutang palsu atas nama Anda, agar butik itu bisa disita kalau Anda tidak mau menandatangani. Informasi ini bagai pukulan telak. Mereka tidak hanya merencanakan pengkhianatan, tapi juga sudah merancang jebakan yang begitu rumit dan kejam. Mereka benar-benar tidak main-main. Anda harus membantu saya, Pak Notaris, kataku. Beri saya semua salinan dokumen yang Anda siapkan. Dan berikan juga nama notaris lain yang Anda kenal yang pernah bekerja sama dengan mereka. Notaris itu ragu-ragu, tapi mereka sangat berbahaya. Saya takut. Anda lebih takut pada mereka atau pada penjara? Potongku. Bantu saya. Jika Anda membantu, saya akan pastikan nama Anda tidak terlibat. Tapi jika Anda tidak, saya akan serahkan nama Anda ke pihak berwajib. Akhirnya, notaris itu menyerah. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan sebuah map berisi salinan-salinan dokumen yang mereka siapkan. Di sana tertulis jelas, surat kuasa penuh pengelolaan aset Nona Sinta, surat pengalihan hak milik butik Sinta, dan banyak lagi. Nama Andri tertulis sebagai penerima kuasa penuh. Di bawahnya, ada tanda tangan palsu yang terlihat seperti tanda tanganku. Mereka juga bekerja sama dengan notaris lain. Namanya, Bapak Danu, bisiknya. Dia yang mengurus surat-surat palsu untuk ayah Anda. Aku mengambil map itu. Hatiku dipenuhi oleh amarah yang membara. Mereka tidak hanya mengincar hartaku, tapi juga aset keluarga yang tidak ada hubungannya dengan pernikahanku. Ini adalah kejahatan yang terencana dengan matang.
Aku meninggalkan kantor notaris itu dengan map di tangan. Di luar, aku melihat Andri sedang mengawasi dari kejauhan. Wajahnya terkejut melihatku keluar dari kantor notaris itu. Ia tidak tahu bahwa rencananya sudah terbongkar, dan sekarang, aku memiliki bukti. Aku tidak lagi takut. Perasaan takutku telah digantikan oleh tekad yang kuat. Aku akan gunakan semua bukti ini untuk membalas mereka, satu persatu. Dan aku akan pastikan mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Aku berjalan keluar dari kantor notaris yang kumuh itu dengan map berisi salinan dokumen-dokumen busuk di tanganku. Sinar matahari terasa begitu terik, tapi hatiku dingin. Aku melihat Andri mengawasi dari kejauhan. Wajahnya yang tadinya tenang kini dipenuhi dengan kebingungan dan kekhawatiran. Ia segera menghilang ke dalam mobilnya saat melihatku. Tidak ada waktu untuk buang-buang. Aku segera menelepon ayahku. Yah, aku di luar kantor notaris. Aku punya bukti-bukti. Ayahku terdiam sejenak. Apa? Apa yang kamu temukan? Aku menceritakan semua yang kudengar dari notaris itu. Dari surat kuasa palsu, surat pengalihan hak milik butiku, hingga rencana mereka untuk menyita butiku dengan surat utang palsu. Suara ayahku di seberang telepon terdengar sangat marah. Kurang ajar. Mereka benar-benar tidak main-main. Ayah akan hubungi pengacara kita sekarang, katanya dengan nada mengancam. Kamu jangan kemana-mana, Sinta. Tunggu ayah. Aku tahu, aku tidak bisa hanya menunggu. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menemui mereka, dengan semua bukti yang sudah kupegang. Aku tidak ingin mereka punya waktu untuk menyusun strategi baru. Aku ingin menyerang saat mereka masih bingung dan panik. Aku menaiki taksi menuju kantor Andri. Aku tahu, ini langkah yang berani dan mungkin berbahaya. Tapi aku tidak takut. Rasa takutku sudah hilang, digantikan oleh amarah yang membara. Aku tidak ingin lagi menjadi korban. Setibanya di sana, aku langsung menuju ruangan Andri. Sekretarisnya mencoba menghentikanku, tapi aku sudah terlanjur membuka pintu. Andri duduk di mejanya, wajahnya tampak lelah dan khawatir. Ia terkejut melihatku berdiri di hadapannya. Sinta, kenapa kamu di sini? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Aku melempar map berisi dokumen-dokumen itu di atas mejanya. Beberapa salinan dokumen berhamburan. Mata Andri membelalak saat ia melihat judul-judul dokumen itu. Surat kuasa penuh pengelolaan aset, surat pengalihan hak milik butik Sinta, dan surat utang palsu. Dari mana kamu dapat ini? Bisiknya, suaranya serak. Ia menatapku dengan tatapan yang dipenuhi ketakutan. Tidak penting dari mana. Yang penting, aku tahu semuanya, Andri. Aku tahu kamu dan ibumu merencanakan ini sejak awal. Sejak pertama kali kamu mendekatiku. Jawabku, suaraku dingin. Tiba-tiba, pintu terbuka. Ibu Rini masuk, wajahnya terlihat panik. Andri, ada apa? Kita harus segera. Kalimatnya terhenti saat ia melihatku dan map di atas meja. Wajahnya berubah menjadi sangat pucat. Ibu Rini, kenapa? Ada sesuatu yang harus segera kalian urus? Tanyaku dengan nada mengejek. Mungkin kalian harus segera kabur? Karena semua rencana busuk kalian sudah terbongkar. Ibu Rini menatapku dengan mata yang dipenuhi kebencian. Kamu menguping percakapan kami, kan? Kamu dengar semuanya. Teriaknya, suaranya melengking. Wajahnya yang tadinya terlihat anggun kini terlihat seperti monster. Ya, saya dengar semuanya. Jawabku, suaraku tenang. Saya dengar bagaimana Anda bilang bahwa saya bodoh dan naif. Saya dengar bagaimana kalian berencana untuk menguras habis semua harta saya, menjual butik saya, dan membuang saya setelah kalian berhasil. Ibu Rini melangkah maju, tangannya mengepal. Dasar wanita gila. Kamu pikir kamu bisa seenaknya menghancurkan reputasi kami? Reputasi apa yang kalian punya? Reputasi sebagai penipu? Balasku dengan senyum sinis. Saya tidak menghancurkan reputasi kalian. Kalian yang menghancurkan diri kalian sendiri. Dengan keserakahan kalian, dengan kebohongan kalian, dan dengan pengkhianatan kalian. Andri bangkit dari kursinya. Ia tidak lagi mencoba menyembunyikan wajah aslinya. Tatapan yang tadinya penuh cinta kini dipenuhi amarah. Kamu akan menyesal, Sinta.
Aku akan pastikan kamu menderita. Kamu yang akan menderita, Andri, kataku, mataku menatapnya tajam. Saya tidak takut. Saya sudah menghubungi pengacara. Saya punya bukti-bukti, dan saya akan pastikan kalian berdua membayar mahal atas apa yang sudah kalian lakukan. Ibu Rini panik. Andri, kita harus segera pergi dari sini. Tidak, teriak Andri. Sinta, kamu tidak akan menang. Kami akan bilang kalau kamu yang gila, kamu yang mengarang cerita, dan kami akan menuntut balik kamu karena sudah mempermalukan kami. Aku tertawa. Tawa yang pahit. Silakan. Lakukan saja. Dunia sudah tahu siapa kalian sebenarnya. Pengacara saya akan segera menyebarluaskan semua bukti yang saya miliki. Saya tidak butuh membalas dendam dengan cara kotor seperti kalian. Saya akan membalasnya dengan cara yang paling terhormat, lewat jalur hukum. Dan saya akan pastikan kalian tidak akan bisa lari. Ibu Rini dan Andri terdiam. Mereka tahu aku tidak main-main. Mereka tahu bahwa kini, aku yang memegang kendali. Mereka tidak lagi bisa memanipulasiku dengan kata-kata manis. Mereka telah menunjukkan wajah asli mereka yang paling buruk, dan aku sudah merekamnya di dalam ingatanku. Aku berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan mereka dalam kekacauan. Di luar, aku melihat ayahku dan pengacara kami sudah menunggu. Mereka tersenyum padaku. Kita mulai, nak. Kita akan buat mereka menyesal seumur hidup, kata ayahku. Aku mengangguk. Pertarungan ini tidak lagi tentang cinta yang gagal, atau pernikahan yang hancur. Ini adalah pertarungan antara kebenaran dan kebohongan, antara keadilan dan keserakahan. Dan aku, Sinta, akan menjadi pemenangnya. Konfrontasi di kantor Andri bukanlah akhir, melainkan awal dari perang. Setelah meninggalkan mereka yang terdiam dalam kepanikan, ayahku langsung membawa kami ke kantor pengacara keluarga, Bapak Hermawan. Seorang pria parubaya yang tenang dan berwibawa, dengan reputasi tak terkalahkan di dunia hukum. Aku menceritakan semua yang terjadi, dari percakapan yang tak sengaja ku dengar, bukti-bukti dari notaris, hingga konfrontasi barusan di kantor Andri. Ayahku menyerahkan semua rekaman suara dan salinan dokumen yang berhasil kami dapatkan. Bapak Hermawan mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, dan matanya memancarkan ketenangan yang menular. Sinta, katanya, menatapku lurus. Kamu telah menunjukkan keberanian luar biasa. Bukti yang kamu kumpulkan ini sangat kuat. Kita akan mengajukan gugatan penipuan dan pemalsuan dokumen. Ini akan menjadi kasus yang besar, dan kita harus bersiap. Tapi, apa mereka akan lari? Tanyaku cemas. Bapak Hermawan tersenyum tipis. Mereka tidak akan bisa lari. Reputasi mereka sudah hancur. Lagi pula, kita tidak akan memberi mereka kesempatan. Kita akan langsung mengajukan gugatan hari ini juga, dan kita akan mengirimkan rilis pers ke media. Masyarakat berhak tahu apa yang mereka lakukan. Ayahku mengangguk setuju. Kita harus pastikan tidak ada lagi korban. Aku setuju. Ini bukan hanya tentang diriku, tapi juga tentang keadilan. Seperti dugaan Bapak Hermawan, berita tentang pembatalan pernikahan yang dramatis itu menyebar bagai api. Media sosial riuh rendah. Ada yang menganggapku gila, ada yang bersimpati. Namun, saat Bapak Hermawan merilis pernyataan resmi tentang gugatan hukum, lengkap dengan potongan rekaman suara dan beberapa dokumen yang kami miliki, badai media sosial meledak. Ratusan, bahkan ribuan, komentar membanjiri akun media sosial Andri dan Ibu Rini. Wajah mereka yang tadinya dipuja sebagai pasangan serasi, kini dicaci maki sebagai penipu. Cerita tentang kebaikan Andri yang ternyata hanya topeng membuat banyak orang marah. Reputasi mereka hancur dalam hitungan jam. Ponselku terus berdering. Beberapa teman menghubungiku, memberikan dukungan. Bahkan beberapa rekan bisnisku bersimpati dan berjanji akan memberikan dukungan penuh. Di tengah semua itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Sinta, tolong maafkan aku. Aku tidak tahu kalau ibuku akan bertindak sejauh ini. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Aku akan mengembalikan semua asetmu. Please, jangan teruskan gugatan ini. Aku cinta kamu, Sinta. Aku tahu itu Andri. Mataku memanas. Aku tidak lagi percaya padanya. Kata-kata,
Aku cinta kamu, yang dulu terasa manis, kini terdengar seperti lelucon. Dia hanya panik. Dia takut menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Aku membalas pesannya. Tidak ada lagi yang bisa diselesaikan baik-baik, Andri. Bukti-bukti yang kumiliki sudah jelas. Kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya mencintai hartaku. Dan sekarang, aku akan memastikan kamu tidak memiliki keduanya. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk mendapatkan balasan. Pesan itu tidak lagi berisi permohonan maaf, melainkan ancaman. Kamu akan menyesal, Sinta. Aku akan pastikan kamu hidup dalam penyesalan seumur hidupmu. Aku tersenyum miris. Ia telah menunjukkan wajah aslinya. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Beberapa hari setelah gugatan dilayangkan, Andri dan Ibu Rini datang ke rumahku tanpa pemberitahuan. Mereka mencoba menemui ayah dan ibuku, meminta maaf dan memohon agar kasus ini diselesaikan di luar pengadilan. Aku tidak mau menemui mereka. Ayah dan ibuku juga menolak dengan tegas. Kami sudah tidak punya urusan dengan kalian, kata ayahku dengan dingin. Semua akan diselesaikan di pengadilan. Ibu Rini menangis terseduh-seduh. Pak, tolong, kasihanilah anak saya. Dia tidak tahu apa-apa. Semua ini salah saya. Namun, ayahku tidak goyah. Ibu Rini, putri saya juga tidak tahu apa-apa. Tapi kalian tetap berusaha menipunya. Dan sekarang, sudah terlambat. Mereka pergi dengan tangan kosong. Aku tahu, ini hanya permulaan. Mereka akan melakukan apapun untuk mencoba menghindar dari jerat hukum. Namun, aku sudah siap. Aku akan menghadapi mereka, tidak lagi sebagai korban, melainkan sebagai penuntut. Dan kali ini, aku akan menang. Hari itu tiba. Hari pertama persidangan. Aku mengenakan pakaian formal serba hitam, bukan lagi gaun pengantin yang megah, melainkan pakaian yang melambangkan keseriusan dan kekuatan. Di sisiku, ayah, ibu, dan Bapak Hermawan, pengacara kami, berjalan dengan tenang. Di seberang kami, aku melihat Andri dan Ibu Rini, didampingi oleh pengacara mereka. Wajah mereka terlihat tegang, dengan mata yang dipenuhi kecemasan dan kebencian. Ruang sidang terasa dingin dan kaku. Hakim, dengan palu di tangan, memulai persidangan. Bapak Hermawan, dengan suara yang tegas dan jelas, membacakan semua tuntutan. Ia membeberkan semua bukti yang kami miliki, rekaman suara, salinan dokumen palsu, dan keterangan dari notaris yang bersedia menjadi saksi kami. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagai pukulan telak yang membuat wajah Andri dan Ibu Rini semakin pucat. Yang mulia hakim, kata Bapak Hermawan, ini bukan hanya kasus penipuan, tapi juga kasus pengkhianatan yang terencana dengan matang. Terdakwa Andri dan Ibu Rini telah dengan sengaja mendekati klien saya, Sinta, dengan modus operandi pernikahan, hanya untuk menguasai seluruh harta benda klien saya. Pengacara pihak mereka, seorang pria tua dengan wajah licik, langsung membantah. Yang mulia hakim, semua ini hanyalah karangan belaka. Gugatan ini adalah fitnah yang keji dari pihak penggugat yang merasa sakit hati karena pernikahannya dibatalkan. Klien kami tidak pernah punya niat buruk. Semua dokumen yang dituduhkan palsu ini adalah dokumen-dokumen biasa yang memang perlu dipersiapkan untuk pernikahan. Andri, dengan suara yang gemetar, mencoba membela diri. Yang mulia hakim, saya sangat mencintai Sinta. Semua ini hanyalah kesalahpahaman. Ibu saya memang sedikit cerewet soal keuangan, tapi itu hanya karena dia ingin memastikan masa depan kami. Saya bersumpah, saya tidak pernah berniat mengambil sepeser pun harta Sinta. Aku mendengarkan kebohongan itu dengan amarah yang membara. Ia masih berani menyebut cinta di ruang sidang? Aku meminta izin kepada Bapak Hermawan untuk bicara, dan dia mengangguk. Yang mulia hakim, kataku, suaraku lantang dan tegas. Apa yang dikatakan Andri adalah kebohongan. Dia bilang ini kesalahpahaman? Silakan yang mulia hakim mendengarkan rekaman suara ini. Di dalam rekaman ini, dia dan ibunya, Ibu Rini, secara terang-terangan berencana untuk menguasai harta saya. Bapak Hermawan segera memutar rekaman suara. Suara Andri dan Ibu Rini, yang penuh dengan rencana busuk dan tawa kemenangan, menggema di seluruh ruang sidang. Setiap kata yang mereka ucapkan,
yang pernah membuatku hancur, kini menjadi senjata yang mematikan bagi mereka. Suasana di ruang sidang menjadi tegang. Wajah Andri dan Ibu Rini berubah. Ketakutan kini menggantikan kecemasan. Mereka saling melirik, lalu menatap tajam ke arahku. Ibu Rini, dengan mata berapi-api, mencoba menuduhku memanipulasi rekaman. Itu tidak benar. Rekaman itu palsu, teriaknya. Dia memfitnah kami. Hakim menggebrak palu. Tolong tenang. Pengadilan akan meminta ahli forensik untuk memeriksa keaslian rekaman ini. Sidang ditunda. Setelah sidang ditunda, Andri dan Ibu Rini langsung mendatangi kami. Wajah mereka tidak lagi menunjukkan kebohongan, melainkan kepanikan yang nyata. Sinta, ayo kita bicara. Kita bisa selesaikan ini di luar pengadilan, pinta Andri. Sudah terlambat, Andri, jawabku dingin. Kamu dan ibumu tidak punya hak untuk memohon. Semua sudah terlanjur. Sekarang, kalian hadapi saja konsekuensinya. Ibu Rini maju, air matanya kini tidak lagi palsu. Sinta, tolong maafkan saya. Saya sudah tua, saya tidak berpikir jernih. Saya hanya ingin melihat anak saya bahagia. Bahagia di atas penderitaan orang lain, kataku, suaraku meninggi. Bukan hanya saya, tapi kalian juga berencana untuk menipu ayah saya. Kalian sudah melewati batas. Dan sekarang, kalian harus menerima akibatnya. Ayahku dan Bapak Hermawan berdiri di sampingku, memberikan dukungan penuh. Mereka tahu aku tidak akan menyerah. Kami akan buktikan bahwa kalian bersalah. Andri, kata ayahku. Kalian tidak hanya menipu putri saya, tapi kalian juga menipu kepercayaan kami. Kalian akan membayar mahal. Andri dan Ibu Rini tidak bisa lagi membela diri. Dengan wajah tertunduk, mereka kembali ke sisi pengacara mereka. Mereka tahu, rekaman itu adalah bukti tak terbantahkan yang akan membawa mereka ke kehancuran. Malam harinya, aku mendapat banyak pesan dari teman-teman dan kerabat. Mereka semua bangga padaku. Ayah dan ibuku memelukku erat, mengatakan bahwa aku telah menjadi wanita yang sangat kuat. Aku tidak lagi merasa sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Ini baru permulaan, tapi aku tahu, aku sudah selangkah lebih dekat menuju keadilan. Dan aku akan terus berjuang sampai akhir. Persidangan dilanjutkan. Ruang sidang yang tadinya tegang kini dipenuhi oleh aura yang semakin mencekam. Analisis forensik telah membuktikan bahwa rekaman suara yang kami ajukan adalah asli dan tidak dimanipulasi. Bukti ini bagai bom waktu yang meledak, menghancurkan pembelaan Andri dan Ibu Rini yang selama ini berpegang pada alibi fitnah dan kesalahpahaman. Pengacara mereka mencoba mengalihkan perhatian, menuduh Sinta memanipulasi situasi karena cinta yang bertepuk sebelah tangan. Mereka mencoba menggambarkan diriku sebagai wanita yang sakit hati dan tidak bisa menerima kenyataan. Namun, Bapak Hermawan, dengan ketenangannya, berhasil mematahkan setiap argumen mereka. Yang mulia hakim, kata Bapak Hermawan, kami telah membuktikan motif. Kami telah membuktikan niat busuk para terdakwa. Namun, ada satu hal lagi yang ingin kami buktikan, bahwa ini bukan hanya sekadar niat, tetapi sudah ada kerjasama dengan pihak lain untuk melancarkan penipuan ini. Bapak Hermawan meminta hakim untuk memanggil saksi yang kami rahasiakan identitasnya. Ruang sidang menjadi hening. Aku tidak tahu siapa saksi ini. Ayahku hanya mengatakan bahwa ia adalah seseorang yang dapat memberikan informasi penting. Pintu samping terbuka, dan seorang wanita parubaya masuk. Itu adalah Bu Siska, sekretaris notaris yang aku temui di ruko kumuh. Wajahnya terlihat pucat dan ketakutan. Ia berjalan perlahan, menundukkan kepalanya, dan duduk di kursi saksi. Perkenalkan, Yang Mulia Hakim, kata Bapak Hermawan, saksi kami adalah Ibu Siska, sekretaris dari notaris yang membantu terdakwa Andri dan Ibu Rini dalam menyusun dokumen-dokumen palsu. Andri dan Ibu Rini terkejut. Ibu Rini bahkan berbisik dengan nada mengancam ke arah Bu Siska, tapi pengawal pengadilan segera menenangkannya. Bu Siska mulai memberikan kesaksiannya, suaranya gemetar. Saya melihat semuanya, katanya. Andri dan Ibu Rini datang ke kantor kami berkali-kali. Mereka meminta notaris untuk menyiapkan surat kuasa palsu, surat pengalihan hak milik butik, dan surat utang palsu atas nama Sinta.
Apakah ada bukti yang bisa ibu berikan? Tanya Bapak Hermawan. Bu Siska mengangguk. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan sebuah hard disk kepada Bapak Hermawan. Ini adalah salinan digital dari semua dokumen yang mereka minta untuk dibuat. Notaris kami, dia menyimpan semuanya. Bapak Hermawan segera menghubungkan hard disk itu ke proyektor di ruang sidang. Layar besar di belakang hakim menyala, dan semua dokumen palsu itu terpampang jelas. Di sana ada salinan surat utang palsu yang bertuliskan nama Sinta, yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Ada juga surat perjanjian pengalihan hak milik butik yang sudah dibubuhi tanda tangan palsu. Semua orang di ruang sidang terkesiap. Para terdakwa, pengacaranya, bahkan hakim terlihat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Sinta tidak hanya menguping, tapi juga berhasil mendapatkan bukti yang begitu solid. Dan yang mulia hakim, ada satu lagi, kata Bapak Hermawan. Ini adalah rekaman CCTV dari dalam kantor notaris. Rekaman ini menunjukkan betapa seringnya para terdakwa datang dan berdiskusi dengan notaris kami. Rekaman CCTV itu diputar. Di sana terlihat Andri dan Ibu Rini berulang kali mendatangi kantor notaris, berdiskusi dengan serius, dan tertawa gembira setelah notaris menyerahkan dokumen-dokumen itu. Ekspresi wajah mereka yang penuh kemenangan di rekaman itu, kontras dengan wajah mereka yang kini ketakutan. Andri tidak bisa menahan diri lagi. Ia bangkit dan berteriak, "Itu tidak benar. Itu fitnah. Kalian memanipulasi semua ini." Hakim menggebrak palu dengan keras. "Terdakwa, harap tenang. Jika Anda tidak bisa mengendalikan diri, saya akan meminta pengawal untuk mengeluarkan Anda dari ruang sidang." Ibu Rini, yang tadinya terlihat tegar, kini tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis terseduh-seduh, tangisan yang penuh penyesalan. Pengacara mereka juga terlihat panik. Mereka tahu, semua bukti ini tidak bisa lagi dibantah. "Yang mulia hakim, kami ingin meminta penangguhan sidang untuk beberapa saat," kata pengacara mereka. Namun, Bapak Hermawan menolak. "Mohon maaf, yang mulia hakim. Bukti yang kami miliki sudah jelas dan tidak terbantahkan. Saya rasa, persidangan bisa dilanjutkan." Hakim mengangguk. Ia menatap Andri dan Ibu Rini, kemudian menatapku. "Setelah melihat semua bukti ini, saya rasa, pengadilan tidak perlu lagi menunggu. Pengadilan akan segera memutuskan vonis hari ini juga." Mendengar kata-kata itu, Ibu Rini dan Andri bagai disambar petir. Mereka tidak menyangka bahwa kasus ini akan selesai begitu cepat. Pengacara mereka mencoba berargumen, tapi hakim sudah tidak mendengarkan. Aku melihat ke arah Andri. Ia tidak lagi melihatku dengan tatapan kebencian, melainkan dengan tatapan kosong, penuh penyesalan. Ia tahu bahwa ia telah kalah. Ia tahu bahwa semua kebohongan yang ia bangun telah runtuh, dan ia akan membayar mahal atas perbuatannya. Tentu, ini tidak mengembalikan cinta yang hilang. Tapi ini adalah awal dari keadilan. Dan aku, yang pernah menjadi korban dari penipuan, kini berdiri tegak sebagai pemenang. Setelah hakim memutuskan untuk segera menjatuhkan vonis, suasana di ruang sidang menjadi tegang. Wajah Andri dan Ibu Rini tidak lagi menunjukkan kemarahan, hanya ketakutan yang tak tertahankan. Pengacara mereka berbisik-bisik, mencoba mencari celah terakhir. Namun bukti-bukti yang kami miliki sudah terlalu kuat. Tiba-tiba, Ibu Rini, yang selama ini terlihat tegar meskipun dalam kondisi terpojok, jatuh berlutut. Tangisannya semakin histeris, membuat semua mata tertuju padanya. Ia menatap ke arah Andri dengan tatapan penuh penyesalan. "Andri, maafkan ibu, nak. Semua ini salah ibu," bisiknya, suaranya parau. Andri menatap ibunya, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba menenangkan ibunya, namun Ibu Rini mendorong tangannya menjauh. "Ibu yang salah. Ibu yang memaksa Andri," teriaknya, suaranya bergema di ruang sidang. Hakim menggebrak palu. "Terdakwa, harap tenang." Namun, Ibu Rini tidak peduli. Ia menatapku dengan mata yang sembab. "Sinta, maafkan saya. Saya mohon, cabut tuntutanmu. Semua ini salah saya. Saya yang merancang semuanya." Ruang sidang kembali hening. Ibu Rini, yang selama ini bersembunyi di balik topeng keserakahan, kini menunjukkan sisi rapuhnya. Air mata membasahi pipinya yang sudah keriput.
Sinta, saya yang meminta Andri untuk mendekatimu. Saya melihatmu sebagai jalan keluar dari semua masalah finansial kami. Saya melihat butikmu, rumahmu, dan saya ingin semuanya. Saya pikir, saya bisa menjadikan Andri orang sukses dengan hartamu. Jadi, kamu yang merencanakan semua ini, Bu? Tanya Hakim, suaranya tenang. Iya, Yang Mulia Hakim. Saya yang meminta notaris untuk menyiapkan dokumen-dokumen itu. Saya yang meminta Andri untuk mendekati Sinta. Andri, dia hanya menuruti saya. Jawab Ibu Rini, isakannya terdengar pilu. Pengakuan Ibu Rini bagai kejutan besar bagi semua orang. Pengacaranya terkejut, begitu pula Andri. Ia menatap ibunya, matanya dipenuhi dengan amarah dan kekecewaan. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu mengakuinya sekarang? Bisik Andri, suaranya bergetar. Karena Ibu tidak ingin melihatmu masuk penjara. Nak, jawab Ibu Rini. Ibu tidak bisa melihatmu hancur karena kesalahan Ibu. Namun, di tengah pengakuan itu, Bapak Hermawan melihat ada sesuatu yang janggal. Ia meminta hakim untuk memutar kembali rekaman percakapan antara Andri dan Ibu Rini, yang kami dapatkan 30 menit sebelum akad. Kali ini, Bapak Hermawan memutar rekaman itu lebih lambat, fokus pada satu kalimat yang pernah Sinta dengar. Yang Mulia Hakim, kata Bapak Hermawan. Dengar baik-baik kalimat ini. Aku sudah meminta ayah Sinta untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama baru dengan perusahaan kita. Kemudian, Bapak Hermawan memutar rekaman itu lagi, kali ini memfokuskan pada suara Ibu Rini. Bagus, anakku, kau memang pintar. Dia tidak sadar kalau surat yang dia tandatangani itu sebenarnya adalah surat pengalihan aset. Ayahnya hanya membaca judulnya, tapi tidak membacanya sampai tuntas. Lihat, Yang Mulia Hakim, kata Bapak Hermawan. Ini bukan ide satu pihak. Mereka berdua terlibat. Andri tidak hanya menuruti ibunya. Dia juga berinisiatif, dia yang menipu ayah Sinta untuk menandatangani dokumen palsu itu. Andri yang tadinya terlihat diam, kini langsung bereaksi. Tidak, saya tidak tahu kalau itu surat palsu. Ibu yang bilang itu surat kerjasama, teriaknya. Andri, kenapa kamu menyalahkan ibu? Teriak Ibu Rini, air matanya mengalir deras. Ruang sidang menjadi arena pertengkaran. Andri dan ibunya saling menyalahkan, saling membuka aib. Mereka tidak lagi bersatu. Masing-masing mencoba menyelamatkan diri sendiri, tanpa peduli pada orang lain. Wajah asli mereka yang penuh kebohongan dan ketakutan kini terlihat jelas di hadapan semua orang. Ayahku menatapku. Ia tidak lagi marah, melainkan merasa kasihan. Kasihan pada dua orang yang rela mengorbankan segalanya, bahkan hubungan darah, demi harta. Yang Mulia Hakim, kata Bapak Hermawan. Saya rasa, pengadilan sudah memiliki bukti yang cukup. Baik dari pengakuan, rekaman, maupun dokumen-dokumen yang kami miliki. Kedua terdakwa, baik Andri maupun Ibu Rini, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen dengan terencana. Aku menatap Andri. Ia menundukkan kepalanya, tidak berani menatapku. Ia tahu, semua sudah berakhir. Ia tidak akan bisa melarikan diri dari konsekuensi perbuatannya. Vonis akan segera dijatuhkan. Dan aku, yang dulu hampir menjadi korban, kini akan menjadi saksi kejatuhan mereka. Keheningan kembali menyelimuti ruang sidang. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi saling tuduh. Hanya ada desahan napas dan isakan kecil dari Ibu Rini yang duduk tertunduk. Andri di sampingnya menatap kosong ke depan, seolah jiwanya sudah pergi meninggalkan tubuhnya. Mereka berdua telah runtuh, bukan karena bukti-bukti yang kami ajukan, melainkan karena kebenaran yang mereka sendiri ungkapkan. Kebenaran bahwa hubungan mereka, yang seharusnya menjadi pilar kekuatan, hanyalah hubungan yang dibangun di atas keserakahan dan kebohongan. Hakim menghela napas panjang, menatap bergantian antara Sinta, Andri, dan Ibu Rini. Setelah menimbang semua bukti yang ada, baik dari pihak penggugat maupun pengakuan dari pihak terdakwa sendiri, pengadilan telah sampai pada kesimpulan. Jantungku berdebar tak karuan. Bukan karena takut, tapi karena rasa lega yang membuncah. Selama ini, aku telah berjuang untuk sampai pada momen ini. Momen di mana semua akan berakhir.
Hakim mulai membacakan putusannya. Dengan ini, pengadilan menyatakan terdakwa Andri dan terdakwa Ibu Rini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen yang dilakukan secara terencana. Mendengar vonis itu, Ibu Rini menjerit, tangisnya semakin pecah. Andri masih terdiam, seolah tidak bisa lagi merasakan apa-apa. Sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun untuk terdakwa Andri dan 7 tahun untuk terdakwa Ibu Rini. Lanjut Hakim. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan para terdakwa untuk membayar ganti rugi material dan imaterial kepada pihak penggugat, Sinta, dengan total sebesar 10 miliar rupiah. Semua aset yang mereka miliki akan disita untuk menutupi kerugian tersebut. Putusan itu bagai pukulan telak yang menghantam mereka. Hukuman penjara yang berat dan ganti rugi yang besar. Mereka, yang ingin menguasai hartaku, kini justru kehilangan semua harta yang mereka miliki, bahkan harus meringkuk di balik jeruji besi. Itu adalah akhir yang sempurna bagi mereka. Pengawal pengadilan mendekat untuk membawa mereka. Ibu Rini, yang tadinya histeris, kini menatapku dengan mata kosong. Sinta, maafkan saya. Bisiknya lirih, suaranya hampir tidak terdengar. Andri menatapku dengan tatapan yang sama. Tatapan yang tidak lagi berisi amarah, tapi penyesalan. Sinta, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku menatapnya. Wajahnya yang dulu kupuja kini terlihat asing. Senyumnya yang dulu menenangkanku kini menjadi bayangan dari kebohongan. Aku tidak lagi merasakan cinta, kebencian, atau amarah. Hanya rasa kasihan yang mendalam. Kasihan pada pria yang rela menjual segalanya demi keserakahan. Aku mengangguk pelan, tanpa mengucapkan kata-kata. Tidak ada lagi yang bisa diucapkan. Semua sudah selesai. Aku berjalan keluar dari ruang sidang. Ayah, Ibu, dan Bapak Hermawan berjalan di sampingku, tersenyum bangga. Di luar, puluhan wartawan menunggu. Mereka mengerubungi kami, menanyakan perasaanku. Saya hanya ingin keadilan, kataku dengan tenang. Saya hanya ingin memastikan mereka tidak bisa melakukan hal yang sama pada orang lain. Keesokan harinya, berita tentang vonis itu menyebar ke seluruh negeri. Kasus ini menjadi sorotan media, menjadi pelajaran bagi banyak orang. Kisahku, yang tadinya merupakan kisah cinta yang tragis, kini menjadi kisah tentang kekuatan seorang wanita dalam menghadapi pengkhianatan. Namun, di balik semua kemenangan itu, aku masih merasa kosong. Cinta yang dulu kurasa begitu indah, kini hanya menjadi kenangan pahit. Aku telah menang dalam pertarungan hukum, tapi hatiku masih harus berjuang untuk pulih. Butikku kembali ramai. Aku melanjutkan hidupku, mencoba kembali menata semuanya. Namun, setiap kali ada pria yang mendekatiku, aku selalu merasa waspada. Aku tidak lagi mudah percaya. Aku telah belajar bahwa di balik senyum yang paling manis, bisa saja ada rencana busuk yang tersembunyi. Meskipun begitu, aku tidak akan membiarkan trauma ini menghentikan langkahku. Aku telah menang. Aku telah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku kuat. Dan itu, lebih dari segalanya, adalah kemenangan terbesar yang pernah aku raih. 1 bulan telah berlalu sejak vonis dijatuhkan. Nama Andri dan Ibu Rini, yang dulu sering muncul di media sebagai pasangan harmonis, kini tenggelam dalam berita-berita lain. Kasus mereka menjadi tontonan publik, pelajaran pahit bagi banyak orang. Namun bagiku, kemenangan di pengadilan adalah akhir dari sebuah bab, bukan akhir dari cerita. Ada luka yang harus disembuhkan, ada trauma yang harus diatasi. Awalnya, aku kembali ke rutinitas lama, mengelola butik, bertemu dengan klien, dan menghabiskan waktu bersama keluargaku. Tapi aku sadar, ada yang berubah di dalam diriku. Aku tidak lagi melihat dunia dengan mata yang sama. Aku menjadi lebih waspada, lebih berhati-hati. Setiap kali ada orang baru yang mendekatiku, instingku langsung waspada. Ada tembok yang secara tidak sadar kubangun di sekeliling hatiku. Suatu sore, aku duduk di butikku. Seorang klien lama, Ibu Maya, datang untuk mengambil gaun pesanannya. Ia menatapku dengan mata penuh empati. "Sinta, saya ikut senang kamu bisa melewati ini semua," katanya, menggenggam tanganku. "Kamu wanita yang kuat." "Terima kasih,
Bu, jawabku, tersenyum tipis. Saya tidak akan bisa melakukannya tanpa dukungan keluarga saya. Ibu Maya menggeleng. Tentu saja. Tapi keberanianmu untuk berjuang, untuk tidak menyerah, itu yang membuatmu luar biasa. Banyak orang di luar sana yang mungkin akan menyerah dan menerima nasib, tapi kamu tidak. Kata-kata Ibu Maya membuatku merenung. Ya, aku memang tidak menyerah. Tapi mengapa? Mengapa aku harus terus berjuang? Malam itu, aku duduk bersama ayah dan ibu di ruang keluarga. Ayahku menyerahkan sebuah dokumen. Sinta, ini adalah laporan keuangan dari pengacara. Semua aset mereka sudah disita. Sisa kerugian yang tidak bisa ditutupi, akan mereka bayar setelah mereka bebas nanti. Sebagian besar uang ganti rugi sudah cair, dan sudah masuk ke rekeningmu. Aku menatap dokumen itu. Uang itu terasa hampa. Itu adalah uang dari air mata dan pengkhianatan. Aku tidak tahu harus berbuat apa dengan uang itu. Ayah, aku tidak tahu harus diapakan uang ini, kataku. Ayahku tersenyum. Nak, itu bukan uang yang kotor. Itu adalah uang hasil dari keadilan. Kamu berhak menerimanya. Kamu berhak memulai lagi. Tapi, aku tidak bisa, aku takut, bisikku. Aku takut jika aku membangun sesuatu lagi, akan ada orang lain yang datang untuk menghancurkannya. Ibuku memelukku. Sinta, nak, luka itu pasti ada. Rasa takut itu wajar. Tapi jangan biarkan rasa takut itu menghentikanmu. Pernikahanmu mungkin hancur, tapi kamu tidak hancur. Bisnismu mungkin terancam, tapi kamu berhasil menyelamatkannya. Kamu harus bangkit. Kamu tidak boleh membiarkan mereka menang. Tapi mereka sudah dipenjara, Bu, kataku. Mereka sudah dipenjara. Ya, timpal ayah. Tapi kemenangan sejati bukan hanya di pengadilan. Kemenangan sejati adalah ketika kamu bisa berdiri tegak, bangkit dari keterpurukan, dan melanjutkan hidupmu dengan lebih baik dari sebelumnya. Itulah yang akan membuat mereka benar-benar kalah. Kata-kata mereka menyentuh hatiku. Mereka benar. Aku tidak boleh membiarkan mereka menang. Aku harus bangkit, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk menunjukkan kepada mereka, dan kepada dunia, bahwa aku tidak bisa dihancurkan. Aku mulai memikirkan kembali rencanaku. Uang ganti rugi itu, aku bisa menggunakannya untuk hal yang positif. Aku bisa mengembangkan butikku, membuka cabang baru, bahkan mungkin membuat yayasan untuk membantu wanita lain yang mengalami hal serupa. Hari-hari berikutnya, aku menghabiskan waktuku di butik, bukan hanya mengurus bisnis, tapi juga mencoba menyembuhkan diri. Aku mulai menyibukkan diri. Aku mempekerjakan lebih banyak karyawan, memperluas koleksi, dan bahkan mulai merancang gaun-gaun yang lebih berani. Aku juga mulai berani keluar dari zona nyamanku. Aku ikut seminar, bertemu dengan para pengusaha wanita sukses lainnya. Aku tidak lagi hanya menjadi Sinta, pemilik butik. Aku menjadi Sinta, seorang wanita yang kuat, yang berani, dan yang bertekad untuk menjadi lebih baik. Meskipun bekas luka di hatiku tidak akan pernah hilang, aku tahu bahwa luka itu bisa menjadi pengingat. Pengingat bahwa aku pernah jatuh, tapi aku berhasil bangkit. Pengingat bahwa aku pernah dibohongi, tapi aku berhasil menemukan kebenaran. Pengingat bahwa aku pernah menjadi korban, tapi aku bangkit sebagai pemenang. Hidupku belum sempurna, tapi aku tidak lagi peduli. Aku hanya peduli pada satu hal, bahwa aku akan terus maju. Aku akan membangun kembali hidupku, satu persatu, dengan keyakinan yang baru. Aku akan membuktikan bahwa cinta mungkin bisa membutakan, tapi kebenaran akan selalu membebaskan. Waktu adalah obat terbaik. 1 tahun telah berlalu sejak hari di mana hidupku berubah total. Butikku, Sinta S Butik, kini memiliki 2 cabang di kota yang berbeda. Aku memperluas bisnis ini, tidak hanya menjual gaun, tetapi juga membuka kelas desain untuk wanita muda yang ingin menjadi pengusaha. Aku ingin menginspirasi mereka, menunjukkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kehidupanku kembali penuh. Aku sibuk, dan aku suka kesibukan itu. Aku menghabiskan banyak waktu bersama ayah dan ibu, dan juga dengan teman-temanku. Aku merasa utuh kembali. Hampir utuh. Luka di hatiku masih ada, tapi kini tidak lagi terasa sakit. Luka itu menjadi semacam tato,
sebuah pengingat akan masa lalu yang gelap. Aku tidak lagi membenci Andri dan Ibu Rini. Aku memaafkan mereka, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku tahu, membiarkan kebencian bersemayam di hati hanya akan merusak diriku sendiri. Di tengah kesibukanku, aku bertemu dengan seseorang yang tak terduga. Namanya Arya. Dia adalah seorang arsitek muda yang diminta untuk merenovasi salah satu cabang butikku. Dia memiliki senyum yang tulus dan mata yang memancarkan kejujuran. Dia juga ramah dan profesional. Dia selalu datang tepat waktu, selalu memberikan ide-ide yang cemerlang, dan yang terpenting, dia tidak pernah menanyakan urusan pribadiku. Suatu hari, saat kami sedang mendiskusikan desain interior, dia melihat album foto di mejaku. Di sana ada foto-foto pernikahanku yang gagal. Aku buru-buru menutupnya, merasa malu. "Maaf," katanya. "Aku tidak bermaksud lancang." "Tidak apa-apa," jawabku. "Itu masa lalu yang rumit." Dia mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut. Justru, dia menceritakan kisah lucunya saat sedang membangun rumah, mencoba mengalihkan perhatianku dari topik sensitif itu. Aku tertawa. Tawa yang tulus, yang sudah lama tidak kurasakan. Hari-hari berikutnya, kami semakin dekat. Kami tidak hanya membicarakan pekerjaan, tetapi juga tentang hobi, film, dan buku favorit. Aku merasa nyaman bersamanya. Dia tidak pernah memaksaku untuk menceritakan masa laluku, tapi dia selalu ada di sana, siap mendengarkan jika aku butuh. Hingga suatu sore, setelah pekerjaan kami selesai, dia mengajakku minum kopi. Aku setuju. Kami duduk di sebuah kafe kecil, dengan suasana yang tenang. "Sinta," katanya, menatapku dengan mata yang tulus. Aku suka padamu." Jantungku berdebar kencang. Itu adalah kalimat yang sudah lama tidak kudengar. Dan kali ini, rasanya berbeda. Aku tidak merasakan ketakutan, tetapi kehangatan. "Aku tahu kamu punya masa lalu yang rumit," lanjutnya. "Aku dengar beritanya. Kamu wanita yang kuat. Kamu berhasil melewati semua itu. Aku tidak peduli dengan hartamu. Aku hanya peduli padamu." Aku menatapnya. Kalimat itu terasa sangat familiar, tapi kali ini, aku bisa merasakannya. Aku bisa merasakan ketulusan di matanya. Aku bisa merasakan bahwa ia tidak berbohong. "Aku juga suka padamu, Arya," jawabku jujur. "Tapi aku takut. Aku takut jika aku membuka hatiku, akan ada orang lain yang datang untuk menghancurkannya." Arya meraih tanganku, menggenggamnya dengan lembut. "Aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu. Kita bisa pelan-pelan. Aku akan menunggumu sampai kamu siap. Aku tidak butuh apa-apa darimu, Sinta. Aku hanya butuh kamu." Aku tidak tahu harus berkata apa. Air mataku mulai mengalir. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Arya tidak seperti Andri. Ia tidak mencoba untuk memanipulasiku. Ia tidak mencoba untuk meyakinkanku dengan kata-kata manis. Ia hanya ada di sana, siap menungguku. Aku memutuskan untuk memberinya kesempatan. Kesempatan untuk diriku sendiri. Aku tidak akan terburu-buru. Aku akan belajar untuk mencintai lagi, tapi kali ini, dengan hati-hati. Aku akan membuka hatiku, tapi tidak akan membiarkan orang lain masuk dengan mudah. Waktu terus berjalan. Hubunganku dengan Arya semakin kuat. Dia adalah pria yang baik, jujur, dan tulus. Dia tidak peduli dengan hartaku. Dia peduli padaku, pada diriku yang sebenarnya. Masa lalu memang meninggalkan bekas luka, tapi juga memberiku pelajaran. Aku belajar untuk mencintai dengan bijak, untuk percaya dengan hati-hati, dan untuk berjuang dengan keberanian. Aku belajar bahwa tidak semua orang seperti Andri dan Ibu Rini. Aku belajar bahwa di dunia ini, masih ada cinta yang tulus. Dan aku, yang pernah hancur, kini mulai menemukan kebahagiaanku kembali. 2 tahun kemudian. Hari ini, adalah hari yang istimewa. Bukan karena ini adalah hari pernikahanku, bukan lagi gaun pengantin yang sama, bukan lagi gedung yang sama, dan bukan lagi pria yang sama. Hari ini, adalah hari di mana aku membuka butik baruku. Bukan butik yang biasa, tapi butik yang dikhususkan untuk wanita-wanita korban kekerasan dan penipuan, seperti diriku. Di butik baru ini,
Aku menyediakan program khusus, kelas keterampilan menjahit, desain, dan manajemen bisnis secara gratis. Aku menggunakan sebagian uang ganti rugi dari kasusku untuk membangun tempat ini. Aku ingin butik ini menjadi tempat di mana para wanita bisa menemukan kembali kekuatan mereka, seperti aku menemukan kekuatanku. Tepat saat aku memotong pita, sebuah mobil mewah berhenti di depan butik. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria tampan keluar. Dia adalah Arya. Ia berjalan ke arahku, menggenggam tanganku dengan lembut. "Selamat, Sinta," bisiknya. "Kamu berhasil." Aku tersenyum. "Terima kasih, Arya. Kamu selalu ada untukku." Ayah dan ibuku berdiri di sampingku, mata mereka berkaca-kaca. Mereka memelukku erat. "Ayah dan ibu bangga padamu, Nak," kata ayahku. Malam itu, kami merayakan pembukaan butik di sebuah restoran kecil. Aku melihat ke sekeliling. Ada ayah dan ibu, Arya, dan juga teman-teman dan kerabat yang selalu mendukungku. Aku merasa sangat bahagia. Kebahagiaan yang berbeda dari kebahagiaan yang kurasa 2 tahun lalu, yang terasa hampa dan palsu. Kebahagiaan ini terasa tulus dan nyata. Di tengah perayaan, aku melihat sebuah berita di televisi. Berita itu menampilkan sebuah laporan tentang Andri dan Ibu Rini. Mereka terlihat kurus, dengan mata yang kosong. Mereka kini telah dibebaskan setelah menjalani sebagian masa hukuman, namun mereka harus tetap membayar sisa ganti rugi. Harta mereka sudah habis. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka juga harus mengurus semua surat-surat palsu yang pernah mereka buat. Nama mereka dicoret dari asosiasi bisnis. Reputasi mereka hancur, dan mereka tidak bisa lagi melakukan bisnis apapun. Mereka telah kehilangan segalanya. Aku menatap layar televisi itu, tanpa emosi. Aku tidak merasa bahagia atas penderitaan mereka. Aku hanya merasa bahwa keadilan telah terbayar. Mereka telah menerima konsekuensi dari perbuatan mereka. Di sampingku, Arya menggenggam tanganku erat. Ia tahu apa yang sedang kurasakan. Ia menatapku, matanya dipenuhi dengan cinta yang tulus. "Mereka telah mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan," bisiknya. "Sekarang, fokuslah pada kebahagiaanmu." Aku mengangguk. Arya benar. Aku tidak boleh lagi membiarkan masa lalu mengganggu kebahagiaanku. Aku telah berjuang, dan aku telah menang. Kisahku adalah kisah tentang sebuah pengkhianatan. Tapi di balik pengkhianatan itu, ada sebuah pelajaran. Pelajaran tentang kekuatan, tentang keadilan, dan tentang cinta yang tulus. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak tahu apakah aku akan jatuh cinta lagi. Tapi aku tahu bahwa kali ini, aku tidak akan takut. Aku akan membuka hatiku, tapi dengan bijak. Aku akan percaya, tapi dengan hati-hati. Aku akan mencintai, tapi dengan mata yang terbuka lebar. Masa lalu memang meninggalkan bekas luka, tapi bekas luka itu adalah pengingat. Pengingat bahwa aku pernah hancur, tapi aku berhasil bangkit. Pengingat bahwa aku pernah menjadi korban, tapi aku bangkit sebagai pemenang. Dan aku, Sinta, akan terus berjalan maju, dengan kepala tegak, dan dengan hati yang penuh cinta, yang tulus dan nyata. Tamat.